penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Menurut saya abad ke-6 itu Dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari Dzurriyyah Nabi atau bukan dari Dzurriyyah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel An-Nasihin Blega. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmatnya, selalu diberkahi dan dilancarkan dalam setiap urusan kita, dan mengokohkan persatuan umat Islam dan rakyat Indonesia tidak terpecah belah karena berbagai macam perbedaan. Oke, di video kali ini saya akan menanggapi dari pernyataan Kiai Haji Imaduddin dan beberapa kiai yang membaca dan menjelaskan tentang kitab Al-Ghuror, dan mana mereka para kiai ini mengatakan bahwa isi dari kitab Al-Ghuror itu banyak yang tahayul, ya, dan mengatakan penisbatan Ba'alawi dalam kitab Al-Ghuror itu melalui mimpi. Mimpi dianggap sebagai isbat penetapan nasab kepada Rasulullah. Nah, jadi saya akan menanggapinya. Saya akan menampilkan video seorang kiai bersama dengan tulisan Kiai Haji Imad yang berisi tentang kitab Al-Ghuror. Mari kita lihat. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara, namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad, dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu Dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari Dzurriyyah Nabi atau bukan dari Dzurriyyah mereka. Nah, dari pernyataan kiai ini menyalahkan tulisan di dalam kitab Al-Ghuror. Nah, jadi kata kiai ini, seorang dari keluarga Ba'alawi itu pergi ke Basrah untuk bertanya tentang nasab mereka kepada seorang imam, seorang qadhi, seorang hakim. Nah, kenapa tidak bertanya kepada saudara-saudara mereka, yakni yang satu keluarga dari keturunan Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad bin Isa yang ada di Basrah, yakni keturunan dari Sayyidina Muhammad, Husain ke bawah yang ada di Basrah. Kenapa tidak bertanya kepada mereka, malah datang ke qadhi, ke hakim, ke imam di sana, seorang ulama. Oke, kita lihat dulu ceritanya, isi dari kitab ini ya. Fasarah al-faqihul awhad wal alimul allamah al-mu'tamad wal imamul amjad wal bahrul mumtad wahid waqti wa faridu dahri al-faqih Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid, yakni seorang Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid, orang yang alim, allamah. Dan beliau juga disebutkan dalam kitab As-Suluk, Ali bin Muhammad ini ya, dan juga beliau disebutkan dalam silsilah sanad hadis yang manuskripnya masih ada dan asli itu pada abad ke-6 atau abad ke-7. Nah, beliau ini pergi ke Basrah, ilal Basrah wa athbata nasabahum. Tujuan beliau ke Basrah adalah menetapkan nasab Ba'alawi wa haqqaqa syarifan nisbatihim, dan mentahqiq, mengokohkan kesyarifan nasab mereka, wa athbata ala tahqiqi syarafihim wa wasalatihim il Muhammadiyah inda a'immatil Basrah wa qudatiha. Tujuannya adalah menetapkan dan mengokohkan kesyarifan mereka di hadapan imam-imam, ulama-ulama Basrah dan para hakim-hakim, qadhi-qadhi di sana. Jadi penetapan, tujuan beliau datang ke Basrah adalah untuk penetapan nasab di hadapan qadhi dan para imam di sana. Wa asyhada ala itsbatil a'immati wal qudati syuhudan katsiran, dan beliau memberikan kesaksian, bukan satu imam dan satu qadhi, tapi banyak imam dan banyak qadhi. Didatangkanlah para saksi yang banyak, nahwa mi'ati syahidin, sekitar 100 saksi, mimma yuridus safara ila haji baitillahil haram, dari orang-orang yang ingin berangkat haji ke Baitullah. Para saksi ini yang mengikuti
arahan dari para qadhi, para imam dan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid di tempat tersebut tentang penisbatan nasab mereka. Waraqabah hujjaju Hadramaut ala ulaika al-ashhadil basriyin. Kemudian para orang yang mau berangkat haji, penduduk Hadramaut yang mau berangkat haji ke Mekah, mereka mencari-cari orang dari Basrah yang katanya banyak dari sana menjadi saksi antara qadhi dan para imam dan Imam Ali bin Ahmad bin Jadid tentang kenasaban nasabnya Ba'alawi ini, syarif mereka. Falamma qadimal hujjaj ila Hadramaut wa syahidu bidzalika itrafal kullu lahum bil fadilah. Kemudian ketika para jamaah haji dari Hadramaut bertemu dengan para jamaah haji dari Basrah, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan tentang kabar yang ada di Basrah antara Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Jadid dan para qadhi dan para imam. Ternyata memang di sana dinisbatkan kesyarifan mereka. Itrafal kullu lahum bil fadilah. Kemudian para jemaah haji dari Hadramaut ketika pulang, mereka menyampaikan bahwa terjadi persaksian tersebut. Dari ini kita pahami tujuan Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid ini pergi ke Basrah untuk menetapkan nasab. Nah, ketika menetapkan nasab itu bukan datangnya kepada para keturunan Imam Ahmad yang ada di Basrah, tidak. Karena penetapan nasab harus ke qadhi, bukan kepada keturunan Imam Ahmad. Dan belum tentu beliau tahu kemana tempat keturunan Imam Ahmad yang ada di Basrah. Karena sudah beberapa jarak, puluhan tahun, ratusan tahun yang berlalu. Maka tujuannya ke qadhi, para qadhi dan para imam. Karena penisbatan nasab melalui mereka. Seperti itu. Tidak seperti sekarang. Kalau kita melihat dari sekarang, penetapan nasab harus bertemu dengan dzurriyyah yang lain, nakobah yang lain. Nah, ini kan zaman dulu. Tidak sama. Nah, contoh di sini ya. Dalam kitab Ibnu Funduk Al-Baihaqi, abad 550 ya. Dijelaskan bahwa seorang nakobah itu ayyakuna alimani fi khidmatin naqib min ulama il ansab. Ahaduhuma alawiyyun wal akharu laisa bi alawiyyin. Nah, dalam kelompok golongan para syarif, naqib, pemimpin syarif, sayyid, keturunan Rasulullah itu harus ada 2 orang ahli nasab. Yang pertama itu dari golongan Alawi, orang dalam, internal, dan dari orang luar kelompoknya, orang yang ahli nasab. Nah, lanjut, wa yajibu ayyakuna al-mufti wan nasabah ka'adadi syahidaini fi majlisil qudah. Jadi seorang mufti dan ahli nasab itu sama dengan 2 saksi di majelis qadhi. Jadi penetapan nasab itu di hadapan qadhi, para qadhi. Nah, contoh di sini juga dalam kitab Imam Subki ya. Wa yaqul ikhtilafu fi nasab Zaidin. Ada ikhtilaf mukhtalaf dalam nasab Zaid bin Amr bin Khalid. Wa rubbama yakun fil maktub annahu syarif Husaini atau Hasani. Terkadang syarif Husaini atau Hasani dalam tulisan buku nasabnya. Wa yaqul inna hadzal maktub thabitun al-qadhi al-fulani. Dan dikatakan bahwa tulisan nasabnya itu ada di qadhi fulani. Jadi memang peran qadhi fulan, seorang qadhi itu memang salah satunya penisbatan nasab. Di zaman dahulu itu datang ke qadhi, seperti itu. Jadi tidak salah ceritanya ketika Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid datang ke qadhi dan para imam di Basrah. Kemudian yang kedua, masalah penetapan nasab melalui mimpi. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghulur, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Jadi penisbatan Ba'alawi dalam kitab tersebut
Al-Ghuror ke Rasulullah melalui mimpi. Kata ya ini ya, itu yang pertama. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari pernyataan Kiai ini dan tulisan Kiai Haji Imad memang disebutkan salah satunya ada seorang bermimpi. Mari kita lihat dalam kitab Al-Ghuror. Wa qala ba'du ali Abi Alwi kharajna min Qurdun wa ji'na hazairina Syekh Sa'id bin Isa. Satu waktu kami katanya ini bercerita mau pergi ke rumah Syekh Sa'id bin Isa. Famarrna bi tariq wa laqina rajulan min ahli Daw'an. Ya'limu sibyan al-Qur'an al-Karim. Kami bertemu dengan seorang laki-laki, beliau mengajar anak-anak, mengajar Quran kepada anak-anak. Fasa'alana an nisbatina. Kemudian beliau bertanya kepada kami. Fa'akhbarnahu, maka kami menceritakan. Dia bertanya kepada kami tentang nasab kami, maka kami mengatakan tentang nasab kami. Faqala lana al-barihah ra'aitu fi naumi Fatimah al-Batul taqulu li. Tadi malam saya bermimpi Siti Fatimah berkata pada saya, "Ghadan yaqdamu alayka ithnani min waladi." Besok kamu akan kedatangan 2 keturunan saya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dalam kitab Al-Ghuror lagi bercerita, qultu akhbarani syekhi al-faqih al-alim al-amil al-wari az-zahid Abdullah bin Abdurrahman Fadl Balhaj. Kata pengarang kitab Al-Ghuror ini, kiainya, gurunya itu bercerita, annahu dakhala alaihi rajulun min ali Abi Alwi, bahwa ada seseorang dari keturunan Ba'alawi itu datang kepadanya, kepada gurunya. Wa huwa bi Aden, gurunya itu ketika itu ada di Aden. Wa huwa Syekhul Faqih As-Sakhi Umar bin Abdurrahman. Beliau bersama dengan Syekh Umar bin Abdurrahman. Qala, kemudian kiainya, yakni Abdullah bin Abdurrahman berkata, waswafahahu waswafahani. Laki-laki dari Ba'alawi ini bersalaman dengan saya dan saya bersalaman dengannya. Falam ahtafil bihi likaunihi fi ghairi zayyis sad. Saya tidak menyambutnya karena kata saya penampilannya bukan seperti seorang sayyid. Tampilannya orang-orang biasa, sederhana, bahkan di bawah sederhana bisa jadi. Walahu idzaka libasun aswad alaihi sya'run katsirun falam a'rifhu. Ya, penampilannya di bawah sederhana, sangat-sangat lusuh penampilannya. Falamma kana masa'atil lailah ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Kemudian nanti malamnya setelah itu saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa dakhilun alayya. Rasulullah masuk ke masjid yang dimana Syekh ini ada di masjid. Alladzi wajadani fihi faqumtu li usafihahu, maka saya berdiri ketika melihat Rasulullah masuk ke masjid itu menuju saya. Fa'arada anni wa lam yusafihni, maka Rasulullah itu berpaling dan tidak bersalaman dengan Syekh Abdullah ini. Wa kharaja min dzalikal masjid, Rasulullah keluar dari masjid. Fa kharajtu fi asrihi fatabi'tuhu, maka saya mengikutinya. Falam yaltafit ilayya, tidak menoleh. Rasulullah tidak menoleh kepada saya, tidak memandang saya. Falamma wasala masjidal madrasah bi'adil iltafata ilayya qailan. Kemudian setelah sampai di masjid madrasah, itu Rasulullah menghadap kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Rasulullah berkata, yadkhulu alaika waladi falam tudhhiril bisyashata fi wajhihi. Ada keturunan saya datang kepadamu tapi kamu tidak menampakkan wajah yang baik, wajah yang bagus, yang menyambut, malah seperti tidak menghiraukan. Kemudian Rasulullah bersalaman padanya. Jadi ini kan hanya cerita bahwa guru dari pengarang kitab Al-Ghuror ini bercerita bertemu dengan seseorang dari golongan Ba'alawi, tapi beliau tidak tahu sebenarnya. Kemudian bermimpi, ditegur oleh Rasulullah. Lah, itu kan tidak bermasalah kan, cuma bercerita dari gurunya.
seorang murid bercerita tentang gurunya. Nah, dan itu bukan penisbatan nasab. Dalam menceritakan mimpi tersebut bukan untuk sebagai penisbatan nasab. Tidak mungkin penisbatan nasab melalui mimpi. Dalam tulisan beliau yang pada sebelumnya itu mengatakan kan, qultu fa syarafuha ula isadah bani alawil asyraf al-masyruli la miryata fihi wala khilaf wala raiba fihi wala istinkaf haqqaqahul musannifun wa tarjamahul mutarjimun. Itu telah dinyatakan, ditahqiq oleh pengarang-pengarang kitab dan diterjemahkan nama-nama kaum ahli Ba'alawi ini oleh para penterjemah, para penulis terjemah nama-nama orang, nama-nama tokoh. Oleh ulama Hadramaut diakui secara sepakat, ijma, konsensus. Dan banyak ulama yang mengatakan, kemudian menyebutkan dari setelah bercerita tentang Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid ini yang datang ke Basrah kepada Qodi dan diisbatkan di sana, dan oleh para ulama disebutkan dalam kitab-kitab. Nah, ada beliau bercerita dengan mimpi-mimpi, kejadian dalam mimpi ini, gurunya sendiri bermimpi, orang lain bermimpi. Nah, seperti itu. Tidak bermasalah. Mimpi ini tujuannya bukan untuk penisbatan nasab. Tidak semata-mata dengan alasan mimpi. Ya, mimpi ini hanya tambahan lah, sekedar bercerita. Seperti itu kan. Iya, demikian. Saya hanya berniat untuk meluruskan dengan apa yang ada dalam kitab Al-Ghurrar dan apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai yang menurut saya itu terlalu memojokkan kitab Al-Ghurrar atau terlalu, ya sebenarnya ingin memojokkan kelompok sebelah atau apa alasannya dengan kitab Al-Ghurrar, kira-kira seperti itu ya. Semoga dipahami, dan salah kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.